bersujud depan tahta. Seluruh hidupku bukan milikku, persembahkan pujian untuk menyenangkan Engkau. Ku mencari Engkau Tuhan, kerinduanku mengangkat Engkau tinggi di atas segalanya, untuk menyenangkan Engkau. Haleluya,
Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan dari kitab Lukas ya. Nah, tetapi sebelum saya bagikan rema ini pada bagian kedua, saya mau berbagi sharing motivasi ya untuk kita, kiranya selain memberikan motivasi ya, tapi kita semakin hari semakin dibuat mengerti, semakin dibuat paham ya tentang kekristenan atau kerohanian kita gitu ya. Jadi termasuk kepada anak-anak yang kita layani di sini, saya juga bagikan hal-hal yang saya dapatkan dari perenungan, kemudian perenungan firman Tuhan atau ketika bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Tentunya semua itu datang atau berasal awalnya itu dari firman Tuhan. Jadi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi justru sesuatu yang kemudian diperjelas atau disederhanakan atau ditekankan atau ditegaskan ya lewat pengertian ya. Bagaimanapun juga memasuki tahun ke-9 bahkan gitu ya, Mei ini saya sudah berkomitmen untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi walaupun belum sempurna, tetapi saya percaya dengan perjalanan yang komitmen selama menjelang 9 tahun melayani Tuhan dan menjaga semuanya ya, termasuk persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya, dalam bentuk berpuasa, menjaga jam-jam doa pribadi saya yang sudah membentuk irama secara natural dalam tubuh saya gitu ya. Jadi seperti bangun pagi itu nggak perlu dikomando, hanya ada pengecualian ketika capek berlebihan gitu ya. Saya dibangunkan oleh alarm. Jadi kebiasaan dan pendisiplinan selama bertahun-tahun itu telah mempengaruhi bukan cuma pengertian, karakter, dan juga ya pengertian dan pemahaman saya terhadap Tuhan, tapi juga mempengaruhi irama tubuh saya juga dalam hal tadi. Itu udah terbiasa misalnya berpuasa, udah seperti gaya hidup, kemudian juga bangun pagi untuk bersekutu dengan Tuhan gitu. Nah, jadi saya juga percaya dan memang saya sesuaikan dengan firman Tuhan bahwa apa yang saya dapatkan ketika sepanjang hari, ketika mungkin sambil mendengarkan pujian penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus memberikan saya pengertian, atau ketika berdoa baru bangun tidur aja, tiba-tiba Roh Kudus mulai berkata-kata di dalam hati saya gitu ya. Jadi itu yang saya juga bagikan di dalam pelayanan, baik terhadap kita maupun terhadap anak-anak ini gitu ya. Jadi saya mau katakan kepada kita gitu ya, sebelum masuk kepada rema ya, para sahabat dan juga saudara yang berteman dengan saya di akun Facebook gitu ya, semua yang saya bagi itu ya adalah sesuatu yang saya setuju, yang saya mengerti, yang saya pahami, yang saya berdiri atasnya dan saya hidupi. Nah, makanya saya tidak sembarangan berbagi di akun pribadi gitu ya. Dan sama seperti kalau di Facebook kan ada dituliskan apa yang sedang Anda pikirkan gitu ya. Ya memang itulah yang saya pikirkan, walaupun tidak saya sendiri yang menuliskannya, tapi yang saya setuju atasnya gitu ya. Jadi Ibu Indri itu kan salah seorang
hamba Tuhan yang juga saya jadikan teladan gitu ya. Keteguhannya dan juga pengajarannya yang tidak berbeda dengan pengajaran kita di dalam pelayanan ini. Semua itu harus dalam firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan. Jadi kalau saya perhatikan ya, akhir-akhir ini tahun 2024 ini gitu ya, sebetulnya di tahun-tahun yang lalu juga terjadi kejatuhan orang-orang Kristen ya dalam hal kerohanian gitu ya. Itu ya termasuk keteguhan iman ya, menjadi lemah, menjadi mundur. Itu sebetulnya ditentukan oleh persekutuannya dengan Tuhan, baik dalam persekutuannya dengan firman Tuhan maupun persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Di hari-hari terakhir belakangan ini ya, saya selalu pikir begini, kalau kita merasakan Tuhan setiap hari ya, kita tidak akan pernah menjadi lemah. Pernyataan ini juga saya sudah sampaikan beberapa kali di waktu yang lalu. Kita hidup di zaman yang sama, ruang waktu yang sama, kondisi yang sama ya, sekelompok orang demikian gitu ya untuk orang Kristen. Tetapi kenapa berbeda performanya? Punya Tuhan yang sama, punya Alkitab yang sama sebagai tuntunannya. Tetapi kenapa performa setiap orang berbeda? Ya, tentunya selain ditentukan oleh sikap hatinya adalah, tapi pilihan-pilihan hidupnya, bagaimana dia menjalankannya setiap hari. Ya, kita hidup di dunia yang sama, kita punya tantangan yang sama, di ruang waktu yang sama. Tetapi kenapa ada beberapa orang jatuh, menjadi lemah? Itu kita bisa lihat sesederhana bagaimana dia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Hal-hal yang penting untuk kita koreksi ya di dalam diri kita. Kalau kita sudah tidak lagi merasakan Tuhan, kita tidak lagi merasakan kebaikan Tuhan ya, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, Allah yang hidup dalam menit-menit, dalam jam-jam hidup kita ya, itu akan membahayakan, itu akan sangat membahayakan performa kita dalam mengikut Tuhan. Itu akan sangat mempengaruhi kekuatan kita di dalam Tuhan. Nah, orang ya, sekalipun dia mengalami tantangan hidup, dia mengalami pergumulan yang berat, tetapi kalau dia tahu ada Tuhan kan hari ini, dia rasakan ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kan kehadiran Tuhan itu bermacam-macam ya, lewat kita mendapatkan rema, lalu kita rasakan damainya Tuhan, kita rasakan kasih Tuhan. Jadi kita berinteraksi secara batin dengan Tuhan, kita akan kuat ya, kita akan kuat, kita diteguhkan, kita dihiburkan lewat firman, kita mendapatkan jawaban dari firman. Itu kan membuat kita mengerti bahwa Tuhan ada, Tuhan berbicara. Kita dapatkan sesuatu yang membuat hati kita bergembira, jiwa kita bersuka dari firman Tuhan. Itu kan bukti adanya Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kenapa beberapa orang kemudian menjadi lemah ya, menjadi undur dalam mengikut Tuhan? Itu adalah karena persekutuannya dengan Tuhan itu tidak terjaga, baik dengan firman itu sendiri maupun persekutuannya dengan Tuhan. Itu yang membedakan ya. Ibu itu berkata di dalam reelnya ya, dari Instagram saya ambil. Beda orang yang tumbuh kekristenannya, kerohaniannya di atas firman
dan dibandingkan dengan orang yang hanya sukanya memuji-muji Tuhan atau cuma dengerin dari YouTube. Itu berbeda. Ketika kita datang secara pribadi dengan Tuhan, itu berbeda. Saya rasakan sendiri. Kalau saya nggak bisa tidur ya, kayak tadi malam saya kalau udah kadang-kadang saya nggak bisa tidur sampai jam 12 malam. Baru setelah jam 12 malam saya tidur. Tapi kebanyakan tetap selalu terjaga. Saya mempertahankan pola tidur saya itu jam-jam 11 gitu ya. Apalagi kalau capek itu setengah 11 gitu, supaya nanti doanya bugar. Tapi kalau saya nggak bisa tidur, saya pasti tanya Tuhan lagi mau apa. Kalau nggak berbahasa roh banyak, saya baca firman. Dan kalau dengan niat yang tulus mau dengar firman, dia akan selalu berbicara. Rema saya itu banyak sekali. Ada yang secara pribadi, ada yang belum tepat momennya untuk dibagikan, tapi selalu Tuhan bicara. Selalu Tuhan membuat pengertian, termasuk nanti yang saya berikan pada bagian yang kedua. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang seperti ibu itu katakan, orang Kristen yang membangun kekristenannya dalam persekutuan dengan firman, itu akan memiliki iman yang tulen. Sekalipun ada kesulitan, dia tahu ada Tuhan, dan dia tidak akan menjadi undur. Makanya kan saya bingung gitu ya, ketika kita mendapatkan makanan rohani yang sama, baca firman, tapi kenapa ini menjadi lemah? Jangan-jangan membaca firman itu nggak dengan niat, nggak dengan kerinduan. Saya bahkan setiap hari, mungkin kalau saya kan sendiri di rumah, mungkin kalau ada orang-orang misalnya tiba-tiba lewat dengerin I love you Jesus, Tuhan aku mencintai engkau, itu bukan hampir ya, setiap hari saya katakan itu, tapi maksudnya selalu hampir berkali-kali, bukan cuma satu kali. Itu datang dari luapan, karena ada persekutuan dengan Tuhan, baik dalam firman, dalam hadirat Tuhan ketika memuji menyembah, lalu ketika berdoa. Ada kehidupan yang dibangun. Jadi saya tahu bahwa saya nggak sendiri. Tetapi kalau orang yang melakukannya tanpa kerinduan, dia nggak dapatkan apa-apa. Akhirnya dia merasa Tuhan itu nggak ada. Dan iman itu akan semakin diperkuat ketika membangun iman di atas dasar firman Tuhan. Itu yang saya ajarkan. Dan perhatikan ini, tidak akan pernah ada masuk sesuatu yang di luar firman Tuhan kalau kita tekun mencari Tuhan lewat firman-Nya. Firman itu hidup dan dia bersuara di dalam hati kita. Ya, tidak akan pernah ada yang masuk entah dari orang yang menyatakan dirinya apalah, siapalah, utusan Tuhan lah, apalah gitu ya. Ilustrasinya sangat sederhana. Kalau seorang anak ya sudah dibiasakan makan yang sehat ya, makan sayuran, buah-buahan, kemudian makanan-makanan yang sehat, ketika nanti dia disodori dengan makanan yang lain, dia akan langsung ada reaksi gitu ya, ini bukan makanan saya. Demikian juga kita yang udah dewasa gitu ya, saya udah yakin, udah rasa 100% ya, kalau saya makanan yang kotor itu saya nggak suka, dan saya nggak menginginkan lagi gitu ya, kayak makanan yang digoreng-goreng lah, yang dari tepung-tepungan lah, itu saya nggak menginginkan lagi. Apalagi sekarang saya bertekad lagi untuk memperbanyak sayuran gitu ya, dan memang tercapai sih targetnya, lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mudah untuk menjaga berat badan ketika saya tingkatin lagi porsi sayurannya ketika di jus gitu ya. Saya nggak menginginkan lagi makanan-makanan yang kotor. Nah demikian juga ketika kita dapatkan sesuatu yang murni dari Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, sekalipun ada orang di luar sana mengatakan dia hamba Tuhan yang durapi lah, bahkan mereka ya di luar sana kan banyak yang melakukan mujizat tapi dengan melibatkan kuasa kegelapan gitu ya, kita akan bisa peka ya, discern
mengenali ya ini dari Tuhan apa enggak. Termasuk ada orang yang katanya utusan Tuhan atau apalah yang diurapi, bahkan pengajaran di YouTube kita akan bisa kenali karena kita dapatkan yang asli dulu, yang dari Tuhan Yesus, yang dari Roh Kudus gitu. Salah seorang orang tuamu anak-anak yang saya layani di tempat ini bercerita karena ada saudaranya di gereja Pentakosta gitu ya. Dia bilang, saya sih itu kadang saya izinkan kok anak-anak bergereja di gereja saudaranya itu. Tapi saya bilang yang penting berubah ya. Nah, mana bisa berubah karena beribadah. Mana bisa beribadah itu ada firman Tuhan, itu benar. Tapi itu tidak akan mengubahkan orang, termasuk menanamkan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, itu nggak bisa dari khotbah, nggak bisa apalagi dari YouTube, dari gereja, enggak, itu perlu dan itu bagiannya. Tapi bukan itu. Sesimpel ketika orang memiliki persekutuan dengan Tuhan, itulah kenapa saya yakin dengan pelayanan ini gitu ya, dan sudah terbukti anak yang dari awal mengikuti cara hidup saya membaca firman Tuhan konsisten, itu cinta Tuhan, dan sekarang sudah berbuah anaknya. Udah saya berikan tanggung jawab untuk memuridkan. Betapa luar biasa, dahsyat dan tidak terpikirkan apa yang dikerjakan ketika kita mau datang baca firman Tuhan bukan sebagai rutinitas, tapi kerinduan, kehausan, dan mau belajar, mau dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Saya juga gitu, 2 perikop gitu ya, saya tandain pakai tanda emas sampai di mana, terus saya langsung ambil handphone saya tulis remanya gitu ya, termasuk saya berikan hari ini. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan, kita juga akan kagum dengan hikmat-hikmatnya Tuhan. Dan kita seperti mengalami hidup Tuhan yang hidup 2000 tahun yang lalu melalui pembacaan firman Tuhan itu. Jadi tertanamlah di dalam firman. Itu yang membuat kita akan kuat di dalam pertandingan iman ini, dalam kehidupan ini. Orang-orang pada jatuh kenapa? Karena juga memiliki hati yang murni. Dia dalam membaca firman Tuhan. Sebab bisa saja orang baca firman, tapi tidak dalam pewahyuan Roh Kudus. Ya, tapi kalau kita dengan kerinduan, dengan sesederhana mau tahu, mau dengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara begitu sederhana kepada kita. Jadi terus lakukan itu. Itu yang saya tanamkan dalam pelayanan saya sejak dari dulu TRM. Nggak pernah berubah. Karena itulah yang mengubahkan hidup saya, membuat saya kuat. Kalau orang dengan penuh kerendahan hati, dengan kemurnian mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakannya, mengimaninya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Ya, jadi sungguh kasihan sebetulnya dengan orang-orang yang berangkat bersama dengan kita, apalagi udah bertahun-tahun menjadi lemah. Pertanyaan saya, selama ini baca firman itu karena apa? Kalau sungguh-sungguh melakukan seperti yang saya lakukan, pasti akan menghasilkan kekuatan yang sama. Jadi perhatikan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan. Saya mengatakan ini ada sebuah kesaksian. Jadi kalau saya bukan untuk pamer, tapi untuk ditiru. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, sempat sih nonton video pengajaran yang saya nanti akan bagikan juga gitu ya. Tapi pertama aku baca dulu firman, saya baca roh dulu. Ini yang membedakan. Dan ini yang membuat kita semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin kuat, semakin beriman, semakin merasakan, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, baca firman sungguh-sungguh. Tanamkan itu. Hanya itu yang saya perlu pertanyakan kepada orang yang undur. Baca firman selama ini sungguh-sungguh murni atau alasan apa? Dan persekutuannya dengan Tuhan bagaimana? Kalau bersekutu dengan Tuhan kan jadi sesederhana, kan ada Tuhan tadi dalam doa, ada hadirat Tuhan. Selain memang secara otomatis Tuhan melambahkan kekuatan, tapi perasaan dan pengalaman saya tentang Tuhan itu membuat saya yakin kan ada Tuhan. Jadi sesederhana itu sebetulnya mengikut Tuhan. Kita mau membaca firman-Nya, merenungkannya, menghidupi, memperkatakannya, kita akan tetap kuat dan tidak akan disesatkan. Gitu ya. Dan saya sekarang masuk pada rema. Jadi betapa ya
apa yang Tuhan katakan itu sebetulnya kalau kita semakin dalami gitu ya. Ada ayat-ayat pendukung yang meneguhkan bukan cuma satu dua kebenaran yang satu dan dengan kebenaran yang lain. Ketika ada pesan sesuatu, dia kan diteguhkan dengan firman yang lain. Dan kalau kita menikmati firman Tuhan itu betul-betul seperti kawan, ya, orang di sini berkata-kata kawan, seperti teman, seperti sahabat, dia akan mengajari kita. Saya mau bagikan rema yang saya bahkan baru mengerti sekarang gitu ya. Dikatakan di Lukas 20 ayat 35 ya. Tapi sebelum ke 35, saya baca aja dulu satu perikop. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ini judul perikop ayat 27 sampai dengan 40. Dikatakan seperti ini. Ayat 27, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang itu menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Perhatikan ayat 35. Tetapi mereka yang dianggap layak, ya, yang dianggap layak. Nanti kalau saya nggak lupa bagi capas, tapi di rema saya sudah saya bold. Di Alkitab Bible Study saya juga saya sudah tandain tanda emas. Mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain, itu maksudnya kehidupan. Dunia yang lain itu maksudnya di Yerusalem baru, surga, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya, jadi ayat ini kembali menegaskan ayat-ayat yang modul kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lalu kalau tidak di Daniel, di Maleakhi, saya lupa, tapi dikatakan juga di sana nanti akan ada masa di mana ada orang, semua orang akan dibangkitkan. Satu kelompok akan menerima upah, dan satu lagi untuk mendapatkan hukuman yang kekal, kebinasaan. Ini kembali memberitahukan kita apa yang sesungguhnya akan terjadi nanti, ya. Lewat ayat ini Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya bahwa dari semua orang Kristen, hanya mereka yang dianggap layak yang nanti akan dibangkitkan. Mereka yang sungguh-sungguh menjaga imannya, menjaga ketaatannya, menjaga persekutuan dengan Tuhan, menjaga cintanya kepada Tuhan. Hanya mereka yang dikatakan tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Mereka yang taat, mereka yang hidup suci, menjaga hatinya, itulah yang mereka dianggap layak masuk dalam dunia yang lain, yaitu Yerusalem baru, yaitu surga itu. Dan mereka akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itulah kehidupan. Dan nanti kehidupan kita akan seperti malaikat, hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati lagi. Kalau ayat lanjutannya dikatakan bahwa 37 tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak gluri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di hadapan Dia semua orang hidup. Kita yang mau melayakkan diri nanti akan hidup selama-lamanya. Kita kalau kagum
ketika orang berbicara atau ada orang yang dikunjungi malaikat, kagum dengan malaikat, kita pun nanti akan hidup seperti itu, hidup di dalam manusia rohani, dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Saya katakan pada diri saya ya, sekalipun Tuhan tetapkan ya, misalnya kayak gini dalam hidup saya, udah sekarang hidup kamu hanya terusin hidup yang ada sekarang. Semua jawaban doamu tidak akan pernah dijawab lagi. Yang penting kamu hidup. Sekalipun Tuhan tetapkan itu dalam kehidupan saya misalnya, gak ada lagi jawaban-jawaban doa, saya tidak akan menjadi lemah. Karena firman sudah memberitakan saya tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan yang akan nanti. Apa yang Tuhan sediakan, bagaimana kehidupan yang nanti, Yerusalem baru, apa yang Tuhan sediakan tidak pernah dipikirkan oleh tidak pernah dipikirkan, yang belum pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, itu disediakan Tuhan. Tapi kan kenyataannya gak demikian. Tuhan itu Allah yang ingin memberkati, ingin membuat kita bahagia, senang, asal satu doa firman Tuhan. Tetapi itu udah ketetapan hati saya untuk tidak menjadi lemah. Makanya saya bingung, apa yang membuat dirimu menjadi lemah dan tinggalkan Tuhan? Sekalipun Tuhan tidak jawab lagi apa-apa, cukup dengan sekarang, yang penting kamu hidup, udah sampai nanti dipanggil, saya akan tetap bersedia. Karena pengharapan itu menjadi anak Allah dengan kehidupan yang tidak akan pernah bisa dapatkan dari tempat lain kecuali dalam Tuhan, itu sudah menghiburkan hati saya. Dan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak manusia saja kan kita sudah tahu, menjadi anak pejabat atau orang ternama, konglomerat, ya bagaimana privilege-nya, apalagi menjadi anak Allah. Ini yang terus membuat saya bersemangat. Saya hanya kemarin juga, nanti kalau dengarkan di rekaman bersama anak-anak, saya katakan kepada mereka, yang bertahan di sini mereka yang udah sepakat baca firman, kemudian mau dinasehati gitu ya. Karena saya tekankan sama anak-anak ini untuk mau juga belajar di rumah. Siapa yang, jadi supaya mereka tahu, puluhan orang yang tidak bersama dengan kita lagi adalah alasannya satu, mereka yang tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Karena standarnya di sini adalah, aturannya adalah harus mau baca firman, harus mau dibentuk. Itu yang membuat mereka tidak berada di sini. Demikian juga orang-orang Kristen pada umumnya. Kenapa tidak boro-boro mau takut Tuhan, mau cinta Tuhan, menjadi lemah, mencari dukun atau meninggalkan Tuhan? Karena apa? Gak baca firman. Ini problem utama kekristenan. Makanya bukan saya nanti dianggap kayak iri lagi karena nggak dapatkan seperti itu gitu ya. Makanya saya nggak terlalu bersyukur sih, tapi nggak terlalu terpesona lihat sebuah gereja yang jemaatnya banyak, entah itu gereja lokal atau bahkan gereja Charismatic Pentakosta. Sebab saya tahu perilaku individu tersebutlah, ketetapan hati, komitmen dirinya lah yang membuat dia bisa berubah, semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan disamakan. Bukan gereja, bukan pendeta, ya. Sebab kalau seseorang, ini kan problemnya dari dulu, dan saya sudah katakan berkali-kali, masuk gereja yang seperti bahkan mega church, pendeta yang diurapi Tuhan, tidak lantas membuat diri kita selamat atau bertumbuh dalam iman. Semata-mata gongnya itu adalah di tangan kita. Kita mau gak lakukan bagian kita? Do yourself, baik dalam membaca firman atau berdoa. Kalau nggak dilakukan, ini sama aja buta rohani, ya cuma bisa diombang-ambingkan, dia nggak mengerti kehendak Tuhan. Jadi ya saya mau katakan, selain tadi pesan yang pertama di awal,
untuk terus menanamkan firman Tuhan dalam persekutuan pribadi, baik dalam pembacaan dengan firman Tuhan maupun mencari wajah Tuhan. Juga kita diingatkan dengan rema ini. Dan itu yang terus berbicara pada diri saya, layakkan diri. Bukan, Tuhan gak lihat pelayanan, bukan. Tuhan hanya tertarik dengan hati. Makanya saya bilang sama anak-anak ini, saya bersyukur untuk mereka yang udah mencintai Tuhan. Sudah ada yang mencintai Tuhan dan sudah dilahirkan oleh firman Tuhan itu. Tuhan gak lihat rupa, Tuhan gak lihat kepintaran, harta, enggak. Tuhan lihat hati. Tuhan bahkan gak lihat pelayanan, enggak. Tuhan lihat hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mau takut akan Tuhan. Hati yang mau bersekutu, merindukan Dia. Sebab dasar keselamatan bukan pelayanan, bukan pembuatan mujizat, kita sudah baca itu dalam firman Tuhan. Tetapi setiap hari hidup dalam kehendak Tuhan, mencintai Tuhan. Itu dibangun oleh persekutuan firman Tuhan, tidak menjadi lemah, tetap menjaga iman. Dan kita mau terus berjuang. Itu yang saya kerjakan di dalam hidup saya. Bagaimana saya berjuang menjadi layak di hadapan Tuhan. Ukuran yang paling utama yang saya taruh dalam diri saya bukan pelayanan, tetapi yang selalu saya menjadi ukuran, patokan utama dalam mengikuti Tuhan adalah saya masih rasakan Tuhan apa enggak? Aku masih ada cinta Tuhan apa enggak? Masih ada enggak hati yang berkobar-kobar untuk mendoakan jiwa-jiwa di kota ini, termasuk berdiri bagi keselamatan jiwa orang-orang sekasih. Kalau itu enggak ada, kita udah mati sebetulnya. Udah mati. Hanya manusia yang seperti mungkin saya contohkan yang dilihat orang-orang manusia abu-abu yang sedang menuju neraka. Tapi kalau hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, aku pengen menyenangkan Engkau. Aku mau hidup benar. Aku pengen semakin cinta Engkau. Itu kata-kata saya di dalam doa saya. Yang memang merindukan jiwa-jiwa. Saya hanya mengerti bahwa kalau selalu menjaga kesetiaan teladan saya dan mengikut Tuhan, nanti tepat pada waktunya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang juga punya kesungguhan. Karena Tuhan lihat kan, oh ini udah terbukti nih setia, cinta Tuhan. Tuhan akan kirimkan kepada orang itu, nggak salah alamat kan. Jadi perbaiki, sungguh-sungguh perbaiki cara persekutuan dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kayak gitu, saya duduk, lipat kaki di alas kaki di samping tempat tidur, saya baca firman. Saya benar-benar fokus baca firman dan Roh Kudus berbicara. Semakin saya cinta firman, dan saya mau firman. Kalau itu dibangun, nanti ini lanjutannya kan jadinya punya gairah untuk mencari Tuhan dalam persekutuan. Follow up-nya lagi, ingin hidup berkata-kata, berpikir, berperilaku sesuai dengan firman. Karena udah kesukaannya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita ingat, kita jangan sampai baca firman Tuhan untuk nanti supaya saya layak. Justru gimana ya saya menceritakannya. Jadi ya memang pesannya adalah Tuhan hanya menyelamatkan mereka yang hidupnya layak. Tapi itu tadi saya katakan itu adalah follow up dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang berjuang dengan kekuatan daging, dia akan gagal. Tapi karena cinta kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka itu otomatis akan dikerjakan, melayakkan diri kepada Tuhan, gitu ya. Dan sebagai tambahan juga, ini pendek saja, tapi ya saya mau katakan bahwa Tuhan itu akan berbicara, meneguhkan apa-apa dengan firman yang lain. Jadi kalau kita baca ya, penulis Injil aja gitu ya, mereka tuh nggak saling ketemu. Demikian juga nabi-nabi, nggak saling ketemu, nggak saling kenal, tapi bisa sama ya. Ya, itu sebagai konfirmasi bahwa firman Tuhan itu benar-benar kebenaran sejati dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Saya juga diberikan pengertian di Lukas 20 ayat 25 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini ketika
ketika nanti dia nggak saya baca semuanya, nanti baca perikop itu kalau memang rindu gitu ya. Ini ketika orang ahli Taurat mencoba Yesus gitu ya. Kata Yesus pada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Ini judulnya ketika ahli Taurat dan imam-imam ingin menjebak Yesus tentang membayar pajak kepada Kaisar gitu ya. Nah, Yesus itu kan orang-orang ahli-ahli Taurat itu kan orang pinter. Dia berusaha untuk menjebak Yesus, tapi kita bisa kagum dengan hikmat Yesus ya, hikmat Roh Kudus. Lalu Yesus berkata di ayat 25, lalu kata Yesus pada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau tahu kayak gini, dia ngomong tentang sesuatu tapi bisa mengkonfirmasi ayat yang lain. Apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Kita tahu, yang baca firman tahu, oh ini kewajiban saya kepada Tuhan. Mulai dari apa? Rasa hormat dan takut akan Tuhan. Takutlah hanya kepada Tuhan. Dan banyak yang lain. Apa yang wajib kepada Tuhan? Kita ngerti. Orang kalau mau taat, dia akan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Dia akan berbicara. Ini kewajiban saya kepada Tuhan. Jadi kalau yang umum ya, kayak orang Kristen pada umumnya ya, dari berbagai denominasi, dia berdalih misalnya yang sudah umum sekali, yang sudah diterima oleh lebih banyak orang, misalnya mengembalikan milik Tuhan ya, misalnya persepuluhan kita. Orang kalau mau taat, udah baca firman, dia akan berbicara pada hatinya, ini sesuatu yang wajib saya berikan kepada Tuhan. Tapi orang yang nggak baca firman, dia beralasan dengan menggunakan apa yang didengarkan dari pendetanya, dari media sosial, akhirnya tersesat. Tapi kalau orang punya hati yang murni, datang kepada firman, firman itu akan mengajari tanpa motivasi untuk memberikan kita tuntunan yang benar. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Mulai dari hormat dan takut, pujian, ucapan syukur, segala pujian, kemuliaan, hormat, itu kepunyaan Tuhan. Kerinduan saya kepada kita, dan pasti akan bertahan. Karena saya bertahan karena ini. Persekutuan dengan firman. Iman saya akan terus dibangun. Saya rasakan Tuhan berbicara lewat firman. Dan saya lanjutkan dengan persekutuan. Lalu saya follow up lagi dengan, saya mau hidup berkenan. Tuhan, aku cinta firman-Mu. Tuhan, aku suka firman-Mu. Saya berkata-kata seperti itu karena iman saya sudah terbangun. Yesus ada di samping. Yesus dengerin. Yesus nggak akan meninggalkan. Dia setia. Inilah namanya iman yang tulen, ya seperti yang dikatakan ibu itu. Nggak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Orang-orang seperti itulah yang akan lahir dan bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya, baik di sosial media maupun di kota ini. Dan saya buktikan hasilnya. Saya nggak pernah ragu karena saya tahu firman yang saya bagikan itu adalah apa. Siapa firman yang saya bagikan itu? Asal saja dia mau dibentuk dan dengar firman Tuhan, dia akan lahir berbeda. Ya, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini memberkati kita semuanya. Tetap semangat, Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.